Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Saya juga berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Mari kita dengar bersama bagaimana para murtadin ini mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari kita simak dan mendengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Luar biasa nih. Apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu kepastian apa nih? Kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena yang memberikan kepastian itu hanya Yesus Kristus. Karena dia sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Haleluya. Dimanapun sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un, percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Nah, Pak Pendeta Ihsan, ya, apa sih Natal bagi Pak Pendeta Ihsan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saudara berada, yang mendengar dan yang melihat, betapa pentingnya Natal itu, bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Haleluya. Kenapa saya bilang peristiwa yang spektakuler? Karena bukan hanya di Alkitab saja diceritakan, tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu diceritakan begitu luar biasanya. Ketika saya membaca Al-Quran dan ada satu pribadi yang yang luar biasa diceritakan, dari mulai berita kelahirannya, berita kematiannya, berita kebangkitannya, berita kenaikannya, bahkan berita tentang kedatangannya kedua kali, itu tertulis semuanya. Ini luar biasa. Maka Natal itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa, dengan membawa sebuah keselamatan. Karena Natal itu adalah anugerah bagi yang merayakannya. Kalau yang nggak ngerayakannya, ya nggak tahu dapat anugerah atau enggak, kan gitu. Gerah. Gerah ya? Gerah. Jadi begitu Bang. Oke. Mantap, luar biasa ya. Anugerah yang luar biasa. Benar, itu Natal adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita menjadi merdeka. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa setiap tahun harus ada Natal? Jawabannya simpel saudara, karena Tuhan kita hidup. Ya, kalau mati ngapain dirayain? Betul nggak? Orang mati dirayain. Happy birthday, gimana jawabnya? Ya, Tuhan kita hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Dia sekarang ada di sorga dan akan datang untuk kedua kali. Di sorga ngapain? Nyiapin tempat buat kita. Ya, jangan terlambat, percaya Isa Al-Masih. Baik. Yang kedua, saya mau bertanya singkat saja karena semuanya sudah pada tahu nih kesaksian masing-masing hambanya. Tapi saya mau bertanya, ya, bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa?
Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng, ya, atau berwibawa, atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Ibu Fatima mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik, yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri, karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Justru yang tercatat secara eksplisit itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam ya menjadi bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah kok Nabi kok bisa seperti ini? Nah ini Pak, yang membuat saya justru loh kok jadi aneh. Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya, yang berasal dari asalnya gitu loh Pak. Betul. Masuknya dari bangsa Israel seperti itu. Baik, ini orang cerdas. Karena apa bahasanya? Eksplisit. Dari Quran surat Maryam ayat 21. Tahu nggak kalau kata eksplisit itu sesuatu yang susah dicari. Eksplisit itu adalah suatu tanda yang sangat kecil yang hanya orang tertentu yang bisa melihat dan tahu kebenaran kalau dicari ya. Kalau nggak dicari nggak bakal tahu. Berarti benar-benar ya mencari kebenaran. Nah, untuk para tomo nih, hambanya yang luar biasa nih, apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu kepastian apa nih? Kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena yang memberikan kepastian itu hanya Yesus Kristus. Karena dia sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Itu yang membuat saya mantap. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Karena yang lain nggak memberikan jaminan yang pasti. Hanya Yesus yang ngomong seperti itu. Haleluya, luar biasa ya. Hanya Yesus yang bilang itu. Hanya ya? Yesus. Oke, kalau saya bilang pasti Bapak selamat, percaya nggak? Percaya. Kalau saya yang bilang Pak Fadil nggak percaya saya. Kalau Yesus yang ngomong saya percaya. Kalau Pak Fadil saya nggak percaya. Saudara, saya nggak dipercaya, tapi nggak apa-apa. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, jangan percaya saya. Betul kata para tomo. Saya ini sukanya dakwah apa? Beritain, ya. Cuman siar doang. Jangan percaya saya, karena kalau kita bertumpu pada seseorang, terus orang itu punya salah, punya kesalahan yang menyakiti saudara, sakit hati sampai sedalam-dalamnya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah buat sakit. Nah, untuk Pendeta Iksan nih, apa sih yang dilihat dari Isa Al-Masih Yesus Kristus sampai mau jadi pengikutnya nih? Ya, kalau dari saya sendiri bahwa Yesus itu adalah pribadi yang Sang Maha Guru Agung. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi Sang Maha Guru Agung? Pengajarannya begitu luar biasa. Kalau boleh saya bilang ini spektakuler lagi pengajarannya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Nggak ada pengajaran berdoalah untuk musuhmu. Yang ada kalau lu Bantai. jual ya apa Bantai. jual gue beli kan gitulah. Senggol bacok lah kayak gitu. Nggak ada satu pengajaran yang mengajarkan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kamu. Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam. Dendam kesumat lah, dendam pribadi lah, dendam kelompok lah, bermacam-macam dendam. Dendam nyipelet nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya kan? Kalau dia bisa lakukan, gue juga bisa.
Kalau dia bisa bacok, gue juga bisa bacok. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Gak ada pengajaran yang seperti itu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya mengikuti Dia. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih, ya berarti hamba-hambanya di sini mengikut Isa karena Sang Maha Agung, tanda dan memberi kepastian, ya, tanda keselamatan dan memberi kepastian keselamatan, ya, juga rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa, ya. Saudara bisa searching begitu, ya, tentang Isa Al-Masih. Sekarang dunia sudah gampang, saudara, ya. Ini apa yang diomongin sama beliau-beliau ini, hamba-hambanya nih bener apa enggak? Kalau saya nyatakan, kalau saya jadi guru, saya suruh ponten ya nilai 1000. Oh, mikirnya pada 100 kan? Enggak, 1000 buat Tuhan Yesus, ya. Oke, saudara. Baik, ada lagi pertanyaan, tapi yang ini khusus buat Pak Ihsan. Khusus, yang lain mengantri, ya, khusus buat Pak Ihsan. Dalam Quran ada nggak sih kisah kelahiran Isa Al-Masih? Karena kok bisa-bisanya, ya, kita semua merayakan Natal, kelahiran Isa Al-Masih, begitu, ya. Terus kalau misalkan ada orang yang mengatakan selamat Natal, jangan. Berarti lu mengiyakan kalau Isa Al-Masih lahir, lu sudah seiman, haram, nggak boleh. Nah, padahal ada, ya. Coba, ada nggak sih? Itu yang saya bilang tadi, bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tertulis di Injil saja, tetapi di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhir. Amin. Amin. Artinya di bawah ini. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam, dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuriki bi kalimatin min husmul masihu Isa ibnu Maryam. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu, ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kembali lagi saya tujukan buat Pak Ihsan. Apa sih kaitannya Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya kan, itu kan tanda keselamatan buat manusia. Tapi apa hubungannya sama hukuman dosa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya Siratal Mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia
pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri. Dan makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau, pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Nih Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan nih, manusia ini harus, semuanya nih harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga, amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen mau lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia? Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, sering, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang, lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, mama imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama imu yang mama ayah malam ini ayah mau menyampaikan menandani maaf inan. Lah nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan terlambat, saudara, dimanapun
sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wow, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Benarlah ya yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan, karena telah diberikan kuasa kepada Yesus di bumi dan di surga, Yesus berkata, karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutnya, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, dan kita harus mengajarkan mereka seperti yang telah Tuhan ajarkan. Nah, ini sesuatu ayat yang menurut saya memberkati kita, bahkan memberkati saya secara pribadi, supaya hidup kita ini berdampak untuk banyak orang. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, marilah kita untuk terus memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka juga mendapatkan hidup keselamatan, hidup pengampunan dosa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Itulah yang dikatakan oleh para murtadin ini. Mereka mengatakan bahwa bertobatlah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini menurut saya ini penegasan yang sangat luar biasa. Mereka mengakui bahwa hanya Kristus sajalah ya yang menyelamatkan, bahkan yang mengampuni mereka dari dosa. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus saja. Jadi di dunia ini nggak ada keselamatan. Kita cari keselamatan pun nggak ada selain di dalam Tuhan Yesus saja. Jadi marilah kita Bapak Ibu, semoga video ini memberkati kita. Marilah kita juga untuk mendukung para murtadin ini di dalam doa, sehingga mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahkan diberikan keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini. Dan kita juga yang sudah percaya, mari kita juga untuk memberitakan kabar baik itu kepada teman, kawan, bahkan kenalan kita, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sekian saja tanggapan saya. Sekali lagi semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.